Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupus Biantoro. Sebelah saya Eka Putri Wulandari. Saya Ristiantika Prasetya. Anissa Amelia Putri. Di sini kami akan menjelaskan dan menjawab soal-soal dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Jelaskan definisi hukum dari 3 ahli hukum yang berbeda. Sebutkan nama ahlinya dan juga referensinya. Menurut Leon Duguid, dalam bukunya Treat the Droit Konstitusional menyatakan bahwa hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan bagi kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan itu. 2. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum yang bertujuan mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan ketertiban terpelihara. Menurut Tirta Atmijaya, dalam buku beliau Pokok-pokok Hukum Perniagaan menegaskan bahwa hukum ialah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. Jelaskan perbedaan PHI dan PIH. PHI adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya, PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif. PIH merupakan mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya, falsafahnya, dan lain sebagainya yang dibahas secara umum. Kesimpulannya, PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum. Dalam PHI terdapat klasifikasi hukum. Jelaskan apakah hukum perdata termasuk dalam klasifikasi hukum privat atau publik. Jelaskan alasannya. Hukum perdata termasuk ke dalam ranah hukum privat, karena hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar individu. Oleh karena itu, akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata tidak berakibat langsung terhadap kepentingan umum dan hanya berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat. Seperti halnya hukum pidana, hukum perdata juga terbagi menjadi 2, yaitu hukum perdata material dan juga hukum perdata formal. Di mana hukum perdata material merupakan hukum berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan perseorangan seperti hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan atau hukum yang mengatur kebendaan, dan hukum waris. Dalam hukum dikenal dengan kodifikasi hukum. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum. Apakah dalam hukum perdata Indonesia ada kodifikasi hukum? Jika ada, jelaskan yang mana. Kodifikasi hukum menurut R. Suroso dalam bukunya mengemukakan bahwa kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Di dalam hukum perdata Indonesia terdapat kodifikasi hukum
yang dimana kodifikasi hukum tersebut ada di dalam KUHP. 5. Jelaskan alasan Anda berkuliah di Fakultas Hukum serta cita-cita Anda setelah menjadi sarjana hukum. Yaitu Kuku Subiantoro, yang dimana alasannya karena saya sangat mencintai dunia perdebatan serta memiliki cita-cita menjadi seorang TNI dan yang pastinya ingin menjadi seorang anak yang dapat mengangkat nama baik keluarga. Teman kami yang kedua yaitu Ristiantika Prasetya, memiliki alasan agar dapat memperoleh pengetahuan yang luas, mendalam, dan juga lebih banyak belajar membuat suatu perbedaan pendapat, serta peluang menuju pintu pilihan karir. Beliau memiliki cita-cita menjadi seorang notaris dan juga pengusaha. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Eka Putri Wulandari, memiliki alasan seperti yang kita tahu bahwa segala aspek kehidupan itu berhubungan dengan hukum. Saya ingin menjadi seorang jaksa ataupun hakim. Dengan keinginan seperti ini, maka kita harus menguasai semua yang berbau hukum. Dengan itu, saya memilih masuk hukum agar dapat mempelajari dan memperdalam ilmu hukum tersebut. Saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi seorang hakim ataupun jaksa. Teman kami yang keempat yaitu Anissa Amelia Putri, memiliki alasan karena tidak lulus saat memilih prodi favorit di UNAN. Jadi saat mandiri beliau mencoba mengubah pilihan dan mengambil hukum di UNJA. Dengan masuk hukum tentu saja beliau ingin mempelajari segala hal tentang hukum. Ia juga memiliki cita-cita untuk menjadi seorang hakim, jaksa, pengacara, ataupun advokat. Demikianlah penjelasan video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cut. 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 Yay.